Oh, nggak seperti itu. Jadi saya ini diganti sebagai ketua Nasdem, bukan dipecat dari Nasdem. Sampai hari ini saya masih kader Nasdem. Kenapa? Karena pergantian ketua itu adalah hal yang lumrah di partai politik. Apalagi saya sudah 2 periode, 2 pemilu. Dan saya orang yang pertama mendorong setiap ketua di semua tingkatan, apabila sudah 2 periode, memang harus ada pergantian yang alamiah, sehingga tidak terjadi yang namanya konflik antara ketua yang lama dengan ketua yang baru. Jadi seperti itu. Jadi nggak benar kalau saya itu dipecat dari Nasdem. Yang benar adalah saya diganti sebagai ketua DPD Nasdem Kota Malang kepada Kakak Suyadi. Itu yang dipilih oleh DPP. Jadi seperti itu. Menurut saya Partai Nasdem itu adalah partai yang sangat menghargai nilai ya. Pak Surya Paloh itu mengajarkan kepada kadernya, terutama kepada saya, itu nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Artinya saya belajar banyak sejak saya menjadi ketua DPD Nasdem Kota Malang, sejak saya bergabung dengan Partai Nasdem. Artinya apa? Artinya semua yang bergabung di Nasdem itu sudah memilih jalan yang benar. Kenapa? Karena Nasdem ini tempat belajar yang sangat nyaman, budayanya. Jadi Pak Surya Paloh itu mengajarkan kepada kita budaya berpartai, budaya bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kepartaian, bagaimana kita menjadikan partai ini sebagai tempat berjuang, rumah besar kaum pergerakan. Dan saya yakin semua yang ada di Nasdem itu adalah orang-orang terpilih dan mereka akan sangat nyaman dengan budaya yang diajarkan oleh Pak Surya Paloh. Tugas sebagai kader itu yang pertama adalah mewakafkan sebagian hartanya, mewakafkan sebagian waktunya untuk kebesaran partai itu. Itu tugas utama partai. Yang kedua, menjaga citra partai itu agar supaya tidak tercederai oleh hal-hal yang tidak semestinya. Itu tugas utama. Jadi kewajiban kader itu yaitu membesarkan partai dan menjaga citra partai agar tidak dicederai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya bangga menjadi kader Nasdem. Dan saya mencintai Nasdem itu apa adanya dan dengan sangat sederhana. Seperti pergantian siang dan malam, seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir, bahkan seperti ranting-ranting kering yang terbakar api hingga menjadi abu. Jadi sangat sederhana, nggak ada yang istimewa. Artinya apa? Artinya tugas saya sebagai kader, ya menjaga citra yang pertama, yang kedua membesarkan partai, diminta ataupun tidak diminta. Politik gergaji angin itu saya pernah dengar, tapi di Nasdem kayaknya tidak pernah ada itu politik gergaji angin. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Surya Paloh itu mengajarkan hal-hal yang sangat positif dalam berpolitik ya. Jadi politik nilai yang selalu diagungkan oleh Pak Surya Paloh. Kalau ada itu berarti orang-orang itu tidak menjalankan amanah yang diajarkan oleh Surya Paloh. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Surya Paloh itu sangat mencintai Nasdem ya, sangat mencintai Nasdem apa adanya kalau menurut saya. Sangat mencintai Nasdem. Beliau itu dengan susah payah bahkan mewakafkan semuanya untuk kebesaran Nasdem. Sehingga ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kader-kadernya adalah ajaran hal-hal yang sangat positif, yang sangat bagaimana kader itu menjadi negarawan, bagaimana kader itu menjadi bagian dari
anak bangsa ini yang senantiasa menjaga kebinekaan, menjaga agar supaya nilai-nilai itu benar-benar bagus lah. Jadi nggak ada politik gergaji angin itu, nggak tahu ya itu ada di mana. Tapi di Nasdem tidak ada itu. Saya tegaskan sekali lagi, di Nasdem tidak ada, dan pergantian ketua di segala tingkatan itu berjalan dengan sangat normal di Nasdem itu. Berjalan dengan sangat normal, dan ya saya pikir di semua organisasi akan terjadi itu pergantian pimpinan itu, pergantian pucuk pimpinan di semua organisasi itu terjadi dan biasa. Tidak ada yang istimewa pergantian pimpinan itu. Cuman pertanyaannya kemudian adalah pimpinan itu sendiri yang diganti maupun yang mengganti itu benar-benar menjalankan apa yang digariskan oleh partai itu sendiri. Saya tidak jadi apa-apapun. Saya sebagai kader memang sudah wajib ya hukumnya untuk membantu Nasdem meningkatkan kursi kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa menjaga citra agar citra Nasdem itu tetap baik di mata masyarakat Kota Malang. Kenapa? Karena apapun Nasdem ini adalah organisasi politik yang resmi, yang punya kursi, dan wajib kepada seluruh kader Nasdem mensukseskan program-program pemerintah, program Pak Prabowo, program wali kota. Jadi wajib hukumnya. Kenapa? Kita sudah bersepakat menjadi Nasdem, menjadi kader Nasdem, membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama para pemilih Nasdem itu sendiri. Ya pastinya ada ya tawaran-tawaran seperti itu ada. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, saya ini bangga menjadi kader Nasdem. Jadi tawaran seperti apapun itu niscaya tidak akan saya ambil. Kenapa? Karena saya merasa nyaman berada di Nasdem. Sehingga tugas saya ke depan bagaimana Nasdem itu menjadi besar ya, menjadi pionir di Kota Malang sehingga mampu menjadi ruh dari pembangunan Kota Malang sehingga masyarakat Kota Malang bisa sejahtera karena Partai Nasdem itu sendiri. Jadi kalau Partai Nasdem bisa menjadi besar di Kota Malang, pastinya Partai Nasdem bisa mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan warga Kota Malang.